Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada faslun, satu pasal fi mujibatil ghusl, tentang perkara-perkara yang mewajibkan al-ghusl, mandi. Al-ghusl di sini dalam istilah fikih adalah mandi dari junub besar, bukan mandi sehari-hari yang biasa kita lakukan. Jadi yang dimaksud istilah mandi al-ghusl adalah mandi ibadah dari junub besar. Walladzi yujibul ghusl, dan yang mewajibkan mandi. Sittatu asya, ada 6 perkara. Salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa'u. 3 perkara bersama-sama di dalam 3 perkara itu, fiha, di dalam 3 perkara itu, ar-rijal, laki-laki dan perempuan. Maksudnya laki-laki dan perempuan itu bersama-sama di dalam 3 perkara yang mewajibkan mandi. Yaitu apa saja? Wahya, yaitu iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat kelamin. Dalam kitab ini disebutkan bertemu 2 alat kelamin, artinya menegaskan untuk menyelisihi mazhab yang mewajibkan mandi itu harus tidak cukup dengan bertemu ya, tapi sampai harus masuk. Ini untuk masalah jima maksudnya ya, untuk jima. Ketika berjima yang menjadikan wajib mandi itu alat kelamin tidak cukup hanya bertemu, tetapi harus sampai masuk. Itu baru yang menyebabkan mandi. Adapun cuma sekedar bertemu tidak menyebabkan mandi. Ini dalam sebuah mazhab yang lain. Dan mazhab ini, mazhab dalam kitab Matan Abi Suja, tidak seperti itu, tapi cukup hanya bersentuhan, bertemu 2 alat kelamin menyebabkan mandi, walaupun tidak menyebabkan keluar air mani. Kemudian wa inzalul mani, dan keluarnya air mani. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama tidak harus keluar air mani. Yang kedua, karena keluar air mani tidak harus juga dengan berhubungan jima. Artinya jika seseorang melakukan istimna atau mungkin masturbasi, waliyadzubillah ya, atau bermimpi, ya itu juga menjadi sebab-sebab keluar air mani. Tapi di sini bukan menunjukkan bolehnya mengeluarkan air mani dengan sengaja ya, tapi ini berbicara tentang hukum fikih yang menyebabkan seorang harus mandi. Kemudian juga perlu dipahami istilah mani, karena di sini tadi disebutkan sebab-sebab ini bersama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga air mani ini juga dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya mani tidak bisa diterjemahkan sebagai sperma, karena sperma itu hanya dimiliki laki-laki ya, dan spermanya, air maninya laki-laki itu sperma, tetapi air maninya perempuan otomatis bukan sperma. Di dalam fikih definisi air mani itu adalah air yang keluar dengan memuncrat karena seks atau hawa nafsu kepada lawan jenis. Jadi kalau tidak memuncrat bukan mani, dan kalau tidak karena hawa nafsu juga bukan air mani. Ini untuk menyelisihi air mazi, karena air mazi juga termasuk kategori
karena stimulus seks tapi dia tidak memuncrat ya, sehingga air mani jika keluar tidak menyebabkan mandi tapi air mani menyebabkan mandi. Kemudian wal mautu, dan mati. Artinya kalau orang mati wajib mandi dan artinya dimandikan. 3 sebab ini tadi dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian wasala satun takhtasu bihan nisa, dan 3 perkara yang lain khusus dengan 3 perkara tersebut hanya dimiliki oleh perempuan. Wahia, yaitu al haidu haid, wan nifasu nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. 3 perkara ini insyaallah akan ada babnya masing-masing dalam pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.